Halo, perkenalkan kami dari kelompok didikan VOC dengan beranggotakan saya Andini Martianti dengan NIM 2413002. Saya Muhammad Aditya dengan NIM 2413111023. Saya Faisal Farizi dengan NIM 241311006. Saya Muhammad Hanif Firdaus dengan NIM 241311020. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat yang berjudul Sistem Penghitung dan Monitoring Jumlah Mur berbasis Microcontroller untuk Manajemen Inventaris dan Industri. Alat ini merupakan sistem penghitung dan pemantauan jumlah mur yang dirancang untuk membantu proses pencatatan inventaris secara otomatis agar proses penghitungan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan pada penghitungan. Akan dijelaskan mengenai cara kerja dari sistem yang telah dirancang. Proses dimulai ketika mur logam dimasukkan ke jalur mekanik. Motor stepper NEMA 17 kemudian menggerakkan mur secara bertahap sehingga setiap mur melewati area pembacaan sensor satu persatu dengan presisi. Saat mur melewati sensor metal detektor, sensor akan mendeteksi keberadaan logam dan mengirimkan sinyal ke microcontroller ESP32 DevKit versi 4 sebagai pusat kendali sistem. Setiap sinyal yang diterima akan diproses sebagai satu buah mur sehingga nilai counter bertambah secara otomatis sesuai jumlah mur yang terdeteksi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan secara langsung pada layar OLED sehingga operator dapat memantau jumlah mur secara real time. Selain itu, melalui koneksi Wi-Fi, ESP32 mengirimkan data ke Firebase Real-Time Database dan data tersebut kemudian ditampilkan pada dashboard web secara otomatis sehingga jumlah mur dapat dipantau dari jarak jauh tanpa perlu melakukan refresh halaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai aspek mekanik pada sistem ini. Aspek mekanik berfungsi sebagai penopang utama seluruh komponen agar alat dapat bekerja dengan stabil dan optimal. Kemudian struktur utama menggunakan bahan 3D print dan karton duplex yang dirancang kokoh untuk menempatkan seluruh komponen seperti ESP32, sensor metal detektor, layar OLED, sistem perkabelan serta catu daya. Nah, kemudian dapat dilihat juga pada tampak depan dari alat kami itu ada tempat penyimpanan yang mana nantinya kan mur ini akan jatuh dari atas ya setelah masuk ke sistem counter. Nantinya mur akan jatuh dan masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian terdapat juga bagian OLED display yang mana menjadi display utama pada alat kami. Kemudian ada bagian yang dapat dibuka serta ditutup, itu untuk memudahkan kami melakukan maintenance elektronik yang terdapat pada dalam isi alat kami. Kemudian terlihat pada tampak samping itu terdapat satu buah saklar power catu daya ya. Ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan alat secara hardware dan yang mana memutuskan catu daya dari adaptor 12 volt. Kemudian terdapat tampak atas yang berbahan 3D print. Ini merupakan bagian paling penting dalam alat kami karena apa? Karena mur di sini akan terjadi pembacaan dan pengarahan mur ke area khusus pembacaan sensor gitu. Oleh karenanya dengan tampak atas ini alat dapat melakukan fungsi utamanya yaitu memonitoring jumlah mur. Nah, kemudian tampak belakang ini merupakan bagian untuk penghubungan catu daya dari adaptor. Dan dapat dilihat juga pada gambar tampak belakang ini seluruh aspek elektronik ditempatkan di dalam alat kami. Sekian untuk aspek mekanik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai aspek elektronik pada sistem ini. Komponen utama yang digunakan adalah microcontroller ESP32 DevKit versi 4 yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem. ESP32 menerima sinyal dari sensor, mengolah data hasil perhitungan, mengendalikan tampilan OLED, serta mengirimkan data ke dashboard melalui jaringan Wi-Fi. Untuk mendeteksi mur logam digunakan sensor metal detektor yang berfungsi mendeteksi keberadaan objek logam saat melewati area pembacaan. Objek logam di sini pada alat ini merupakan mur.
Nah, sinyal yang dihasilkan sensor kemudian diproses oleh ESP32 sehingga setiap mur dapat dihitung secara otomatis dengan akurat. Nah, hasil perhitungan ditampilkan pada layar OLED berukuran 0,96 inci menggunakan komunikasi I2C. Sementara itu, pergerakan mur dikendalikan oleh motor stepper NEMA 17 melalui driver TB6600 agar putaran motor lebih stabil dan presisi. Seluruh sistem menggunakan adaptor 12 volt DC sebagai sumber daya utama. Nah, adaptor ini 12 volt DC dengan total current-nya 3 ampere gitu. Tegangan kemudian diturunkan menggunakan modul step down mini 560 menjadi 5 volt dan 3,3 volt sesuai kebutuhan masing-masing komponen. Dengan integrasi seluruh komponen tersebut, sistem mampu bekerja secara stabil, akurat, dan mendukung proses monitoring inventaris secara real time. Aspek kendali ini menggunakan konfigurasi closed loop dengan pengendalinya yaitu pengendali on off. Yaitu pada awal kita harus wajib set point pada web yang sudah ada, itu adalah sebagai acuan untuk microcontroller. Lalu nanti setelah counter mencapai set point, maka alat ini akan berhenti. Jadi pengendali di alat ini adalah pengendali on off dengan konfigurasi closed loop, di mana yang mengembalikan nilai nanti adalah itu si sensornya, atau yang feedbackkan ke controller yaitu sensornya. Nah, lalu di sini ada kendali lagi, yaitu ketika si sensor tidak mendeteksi mur selama 10 detik, maka motor akan berputar berlawan arah. Lalu setelah 3 detik, maka motor akan berputar ke arah normalnya. Nah, itu tuh untuk membuat jika ada mur-mur yang memang stuck di jalur masuk, itu bisa lebih rapi, diharapkan bisa lebih rapi lagi untuk masuk ke jalur selanjutnya, sehingga efek stalis itu bisa hilang. Lalu di sini saya akan menjelaskan aspek komputer dari alat yang kami buat. Pada aspek komputer ini kita lihat saja dari flowchartnya, dimana ketika awal-awal maka alat akan menginisialisasi sensor-sensor dan juga menginisialisasi kaki-kaki dari ESP. Lalu setelah itu kita diwajibkan untuk memilih perhitungan kecepatan, atau memilih set point dari alat ini, lalu memilih kecepatan dari alat ini. Setelah itu maka sensor akan mulai mendeteksi mur. Tapi ada algoritma yang spesial di alat kami, yaitu ketika sensor tidak mendeteksi mur selama 10 detik, maka motor akan bergerak mundur selama 3 detik lalu kembali lagi ke arah normalnya. Ini untuk menghilangkan mur-mur yang macet ketika akan masuk ke lorong perhitungan. Nah, ketika sensor mendeteksi mur, maka counter akan bertambah 1 dan nilai counter ini akan langsung dikirim ke OLED dan juga akan langsung dikirim ke database. Nah, jika batas counter sudah terpenuhi, maka ya sudah beres gitu. Maka akan melanjutkan perhitungan. Kalau ingin melanjutkan perhitungan, maka kita harus ngeset lagi counter, mereset counter dan ngeset lagi set point-nya. Jika batas counter belum sampai ke set point-nya, maka ya akan balik lagi ke bagan sebelum ke bagan if. Jadi apakah sensor mendeteksi bersama 10 detik atau jika ya, maka counter tambah 1, maka terus itu di looping sampai alat ini dimatikan atau sampai ya sudah tidak ingin menghitung mur lagi. Di sini ada aspek pengujian, di mana ada 2 buah pengujian, yaitu di atas, di bagian atas kita bisa lihat bahwa di bagian atas itu ada seperti bertambah dari 21 piece menjadi 22 piece menjadi 23 piece. Lalu di sana di belakangnya keterangan yaitu +1 variant event. Itu artinya inilah sebuah pengetesan bahwa si sensor itu sudah bisa mendeteksi mur yang lewat, karena pada saat melakukan ini, saat alat ini menampilkan ini, itu ada mur yang melewati sensor. Dan juga ini memberitahu kita
bahwa alat ini sudah bisa mengirim data secara real time kepada database, dan dari database bisa langsung ditampilkan ke web. Nah, di bawahnya itu ada monitoring real time, dimana kita bisa lihat di situ kita bisa men-set nilai set point, di atasnya ada current value atau bisa dibilang hitungan saat ini, di sebelah kanan adalah grafik pertumbuhan dari alat ini. Jadi bisa dibilang ini adalah suatu acuan bagi tim administrasi untuk melihat seberapa cepat sih kecepatannya, karena sebenarnya terpotong foto ini, tapi kalau agak scroll dikit ke bawah maka di situ ada laju kecepatan per jam per menit berapa mur yang bisa dihitung gitu, dan itu naik turun gitu, menyesuaikan. Lalu di bawah set point juga harusnya ada untuk mengatur kecepatan dokumen. Kesimpulannya, alat ini sukses menyatukan 4 aspek mekatronika: aspek mekanik, aspek elektronik, aspek kendali, dan aspek komputer. Sekian presentasi dan demonstrasi alat dari kelompok kami. Semoga alat yang kami buat ini bisa menjadi inspirasi dan ide baru buat teman-teman di luar sana. Terima kasih semua.